hari ini kabar terkabar. Teman-teman narasumber, ada Bang Burhanuddin, ini sahabat saya Caca waktu kami sama-sama aktivis. Yang pertama, judul survei kali ini mungkin lebih cocok itu kita kasih judul kali ya, ngeri-ngeri sedap. Betul, ngeri-ngeri sedap ini. Yang kedua, temanya ini kalau Pilpres saya lihat ini tidak ada capres yang melebihi 30% lebih. Jadi judulnya yang cocok ini adalah semua capres 30% kotor. Caca, tapi saya tidak mau terjebak dengan itu Caca. Nanti saya jelaskan, tapi saya akan masuk pada tupoksi kami di pemerintah. Yang pertama, Caca, saya mengapresiasi publik karena publik itu ternyata sudah dewasa dalam menyikapi berbagai macam dinamika perkembangan nasional maupun global, khususnya ekonomi, Caca. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa ekonomi global kondisinya tidak menentu dan masih dalam kondisi yang belum pulih. Resesi sudah pasti terjadi, ditandai dengan beberapa perbankan dunia yang mulai di bail out seperti di Amerika, kemudian kredit di Swiss, dan itu pasti berdampak juga pada perekonomian nasional kita. Nah, alhamdulillah sekalipun ekonomi global nggak bagus, kita punya ekonomi juga nggak bagus-bagus banget, Caca. Nggak sebagus top-top banget lah. Tapi kita nggak melarat lah istilahnya ya. Istilahnya nggak top banget tapi nggak jelek banget. Makanya kemudian masyarakat memberikan penilaian 34,4% itulah baik, sementara sedang itu 30%. Dan menurut saya temuan ini sangat fair dalam konteks ekonomi. Menurut saya yang saya rasakan juga demikian, Caca. Kami di pemerintah juga mengakui bahwa belum maksimal karena kondisi kita baru selesai pasca pandemi. Yang kedua, perang antara Ukraina dan Rusia. Yang ketiga adalah juga geopolitik yang mengancam kita. Itu pertama. Yang kedua, dampaknya kayak apa? Caca, kalau saya melihat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi, ini tolong Bang Jayadi koreksi saya ya. Ini mungkin tertinggi sejak Pak Presiden Jokowi terpilih nih dari 8 tahun lalu. Bang Murari ini tolong dikoreksi kalau omongan saya salah. Ini adalah tingkat kepuasan tertinggi 76,8%. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan boleh katakanlah orang mengatakan tidak puas, oh negara kita kan negara demokrasi. Tapi bahwa faktanya berdasarkan data survei, bukan kata Bahlil, 76,8% publik menilai bahwa kinerja Bapak Presiden Jokowi itu cukup puas. Memang harus diakui, Caca, memimpin negara dalam kondisi seperti ini tidak gampang. Tidak gampang sekali. Di saat bersamaan mengendalikan pandemi, kemudian bagaimana memulihkan ekonomi pasca pandemi. Di saat bersamaan terjadi juga geopolitik global yang tidak menentu. Kemudian harga sembako kemarin sempat naik, Bapak Presiden Jokowi turun ke daerah. Bayangkan bulan puasa aja Bapak Presiden Jokowi masih ke pasar, mengecek ke daerah-daerah. Ini sebuah bentuk dari perhatian serius Bapak Presiden dalam melihat tingkat kondisi rakyat di tingkat bawah kaitannya dengan ekonomi. Dan apresiasi publik terhadap kinerja Bapak Presiden itu sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang Bapak Presiden lakukan dalam rangka mengoptimalkan, memacu kabinetnya untuk mengejar kinerjanya yang baik. Kami jujur aja, Caca, bocoran, kami di bawah pemerintah Bapak Jokowi ini tidak mengenal Sabtu Minggu, khususnya di Kementerian Ekonomi. Itu yang ada itu setiap minggu dicek berapa lapangan pekerjaan, harga barang. Mendak itu mungkin nggak tidur-tidur itu Mendak, pasti tidur di pasar itu. Karena pasti Presiden lebih tahu harga barang daripada Mendak. Karena Bapak Presiden setiap ke daerah turun ke pasar. Kemudian lapangan pekerjaan, jadi kami nggak bisa kerja main-main. Jadi menurut saya ini sebuah apresiasi dan kita tahu bahwa memimpin negara dalam kondisi begini dibutuhkan kecakapan leadership, dibutuhkan kepiawaian, ya, dibutuhkan intuisi. Tidak hanya presiden, menterinya pun saya pikir demikian. Kami dalam diskusi di tingkat menteri juga terlontar satu gagasan bahwa memang mengelola negara, memanage kementerian di era pandemi COVID ini di luar kelaziman. Dan ini dibutuhkan leadership. Dan kepekaan kita pada konteks bagaimana menyelesaikan itu. Yang kedua, Caca, saya mulai menjawab pertanyaan Caca tentang persoalan bola.
Caca saya dulu itu manajer bola Caca dulu. Saya manajer bola Persidafon. Saya bawa Persidafon Dofonsoro Jayapura itu dari divisi 2, divisi 1 kemudian SL, lolos 4 besar. Jadi saya salah satu yang apa namanya? Ya pencinta bola lah. Kalau Caca bilang Juventus, ya salah satu klub saya yang saya suka lah Juventus. Nah, terkait dengan ini ya gimana ya Caca ya? Takut tangkap kewajibanku, ku tangkap kawanku, kira-kira begitulah. Logika kampungnya kira-kira begitu. Nah saya, ya kita menyesalkan lah ya kejadian seperti ini, tapi udah jangan kita saling menyalahkan gitu. Kenapa? Karena saya setuju aja sama Bapak Presiden. Bapak Presiden mengatakan bahwa publik sangat kecewa. Bapak Presiden tahu sangat tidak mengganggu suasana kebatinan karena persiapan Piala Dunia sudah disiapkan, kemudian juga bidding kita lakukan tidak gampang, timnas juga teman-teman anak-anak muda kita yang sudah siap, kemudian kita dikenain FIFA kemudian memutuskan untuk tidak memilih Indonesia karena ada dinamika sedikit. Tapi saya pikir tidak untuk kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi satu hal saya ingin menyampaikan, selama bola kita politisasi, selama olahraga kita meletakkan pada kerangka yang tidak profesional, itu akan melahirkan sebuah perkembangan yang tidak akan pesat kemajuan kita. Itu sebagai pemerhati bola loh, bukan sebagai menteri ini Caca. Jadi kalau bahaya kalau kamu kutip ini sebagai menteri, celaka saya kan, gitu Caca. Tapi sebagai pecinta bola, ya sangat prihatin lah, dan saya berharap ke depan tidak seperti ini lagi. Yang kedua, menyangkut dengan Pilpres ini. Wah ini ngeri-ngeri sedap ini. Caca, waduh ini bahaya nih kalau saya baca survei ini. Bang Jayadi, ini bahaya nih, habis ini media pasti rame nih Bang Jayadi. Kalau kita lihat betul ya Bang Jayadi ya, pengaruh Bapak Presiden Jokowi ini ternyata masih tinggi juga. Artinya bahwa kecenderungan publik menilai elektabilitas seorang capres tidak terlepas dari figur Bapak Presiden Jokowi. Mungkin karena 76,8% yang cenderung puas. Dan artinya apa? Betul partai politik punya kewenangan, tapi tidak bisa dinaifkan berdasarkan data ini. Pengaruh Bapak Presiden Jokowi sangat tinggi sekali. Jadi capres-capres yang mau untuk berkontestasi, ya harus memikirkan variabel ini juga. Jadi tidak hanya variabel partai politik, tapi variabel keberhasilan Bapak Jokowi ini juga harus dijadikan sebagai salah satu referensi. Nah, terkait dengan itu, saya kaget ini. Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini. Ini saya nggak tahu ini pengaruh Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, atau pengaruh apa, atau karena mungkin ada pengaruh bola. Nah, ini mungkin Pak Jayadi juga kalau bisa materinya harus didetailkan juga nih, jangan bola aja. Karena saya lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, gitu sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu adalah guru politiknya lah. Atau mungkin ada nggak kira-kira pengaruh statement Pak Prabowo yang menyatakan Pak Jokowi guru politik kemudian berdampak pada kenaikan 3% itu. Nah, menyangkut dengan hal itu saya pikir masih dalam normal semua. Kita tahu kalau pas Pak Ganjar kan mungkin karena kena sedikit di bola, tapi saya pikir wajar aja rakyat bingung. Insya Allah ke depan bisa kita perbaiki semuanya lah saya pikir, dan semuanya saya pikir masih punya peluang yang baik semuanya.